Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dampak dari dosa. Kita baca Mazmur 25 yang kita baca kemarin, ayat yang ke-1 sampai 5, lalu loncat ayat yang ke-11 sebagai berikut. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ayat yang ke-11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Amin. Ya, kitab Mazmur pasal 25 ini ditulis oleh Daud sesudah Absalom, anak yang sangat dicintainya itu, memberontak melawan Daud, merebut tahtanya dan ingin jadi raja Israel. Dan Absalom memang sudah menyatakan dirinya sebagai raja Israel. Dia menyatakannya di Hebron. Dan banyak sekali orang yang terpengaruh ikut Absalom, ikut memberontak melawan Daud, termasuk Ahitofel, penasihatnya Daud yang paling dipercaya, tetapi mengkhianat ikut Absalom. Karena apa? Karena Ahitofel masih menyimpan kepahitan hati karena perbuatannya Daud yang menggauli cucunya yang bernama Batseba itu dan membunuh suaminya yang bernama Uria dengan tangan orang lain, dengan tangan Bani Amon, dengan pedang Bani Amon. Dan Ahitofel masih menyimpan kepahitan itu. Ya, dan kepahitan itu menyebabkan penolakan sehingga Ahitofel ikut memberontak bersama Absalom, menjadi penasehatnya Absalom. Nah, ini satu pukulan batin yang sangat berat bagi Daud. Ya, pukulan bagi jiwanya. Sebab Absalom itu anak yang sangat dikasih dan sangat diharapkan menjadi berkat bagi keluarga dan bangsa Israel. Daud memberikan nama Absalom. Ab itu artinya bapak. Salom itu damai sejahtera. Tentu Daud bermaksud agar Absalom ini mengenal Yahweh Elohim sebagai bapak damai sejahtera. Dan itu kemudian jadi karakternya Absalom yang mendatangkan damai sejahtera buat keluarga Daud dan bagi bangsa Israel. Tapi yang terjadi sebaliknya, Absalom memberontak terhadap Daud dan mendatangkan kekacauan yang hebat dalam keluarga Daud dan negara Israel, sampai Daud harus mengungsi dari istananya, dari Yerusalem, karena pemberontakan Absalom yang begitu hebat itu dengan pengikut yang sangat banyak. Nah, tetapi Daud tidak mau jiwanya itu terpuruk. Jiwa yaitu pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Memang pemberontakan Absalom itu satu pukulan yang hebat buat jiwanya. Pikirannya Daud jadi kacau, tidak bisa berpikir dengan benar, berantakan pikirannya.
perasaannya juga berantakan, hancur, kecewa, pahit, sedih sekali, dan juga kemauannya menjadi kacau. Apa yang harus diperbuat dia tidak tahu. Tetapi Daud tidak mau jiwanya itu terpuruk, tidak mau mengalami depresi mental. Alangkah celakanya kalau sebagai raja dia mengalami depresi mental. Akibatnya tentu sangat buruk sekali terhadap bangsa Israel. Maka Daud dia mau bangkit. Dia berkata dalam ayat yang ke-1, dari Daud kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Demikianlah ini merupakan satu contoh untuk kita yang sekarang mungkin sedang mengalami pukulan batin. Ya, karena persoalan anak yang kita harapkan jadi anak baik tetapi justru memberontak ya, kepada kita sebagai orang tua dan memberontak juga kepada Tuhan, tidak mau beribadah, ya, tidak hormat, tidak takut akan Tuhan. Nah, tentu jiwa kita akan sangat sedih sekali. Tapi mari kita bangkitkan jiwa kita ini di hadapan Tuhan. Kita minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita kembali, haleluya, berpegang kepada janji-janji Tuhan. Banyak berdoa dan jangan lupa minta dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita, menjadi penolong kita, menjadi penghibur kita. Roh Kudus itulah yang akan memulihkan keadaan jiwa kita yang terpuruk. Puji nama Tuhan. Tetapi Daud juga kemudian memeriksa dirinya sendiri bahwa pemberontakan Absalom itu akibat dari kesalahannya yang besar pada masa lampau. Ya, dalam ayat yang ke-11 mengatakan, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Daud ingat ya ketika Ahitofel ikut berontak, maka Daud disadarkan ya Batseba itu kan cucunya Ahitofel. Ahitofel tadinya merupakan penasihat yang paling setia kepada Daud, tetapi toh memberontak karena masih menyimpan kepahitan terhadap Daud, karena Daud telah mencemarkan Batseba cucunya Ahitofel. Dan Daud ingat yaitu perkataan Nabi Natan yang disampaikan kepada Daud akibat perbuatannya yang jahat kepada Batseba dan kepada suaminya orang Heti itu, yaitu Uria. Ya, saya bacakan 2 Samuel 12 ayat yang ke-10 mengatakan, oleh sebab itu, ya, ayat yang ke-11 ya, ayat 11, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ya. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, puji Tuhan, saya percaya ini bukan kutuk Allah, sebab Allah tidak mungkin mengutuki orang-orang yang betul-betul datang kepada Dia dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, juga dosa-dosanya Daud.
Ya, dan tentu Allah kemudian tidak mengutuki, tetapi di sini Allah memberitahukan, yaitu dampak dari perbuatan dosanya Daud. Itu ada hukum tabur tuai. Ya, kalau Daud menggunakan pedang Bani Amon untuk membunuh Uria, maka juga Daud akan menuai, yaitu pedang. Dikatakan tidak akan menyingkir dari keturunannya sampai selamanya. Ya, anak-anaknya memberontak, Adonia, Amnon, ya, memberontak kepada Daud, ya. Kemudian Absalom ini yang parah sekali, ya. Dan keturunannya jadi kacau balau terus. Ya, yang menggantikan Daud jadi raja yaitu Salomo. Tapi anak Salomo yang bernama Rehabiam itu cucunya Daud, menjadi raja yang sangat jahat, ya. Dan kemudian Yerobeam bekas hambanya Salomo memberontak dan diikuti oleh 10 suku bangsa Israel di Israel Utara, mendirikan kerajaan sendiri. Yerobeam itu terjadi perpecahan di negara Israel, ada Israel Utara, Samaria yang diperintah Yerobeam, dan Israel bagian selatan, Yehuda, yang diperintah Rehabeam. Semua kacau, ini akibat dari perbuatan dosa. Nah, oleh sebab itu, haleluya, Daud kemudian dia sungguh-sungguh bertobat. Dan ketika Absalom memberontak, satu pemberontakan yang sangat menyakitkan hatinya Daud, Daud berhati-hati, Daud tidak mau emosi, Daud benar-benar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan dan minta, Tuhan, aku harus berbuat bagaimana. Ayat yang keempat dalam Mazmur 25 tadi mengatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Haleluya. Dalam situasi seperti itu, Daud mencari wajah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka jiwanya dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus, jiwanya menjadi segar. Haleluya. Dan kemudian haleluya, Allah memberikan tuntunan kepada Daud langkah demi langkah, sehingga Daud dapat mengatasi haleluya apa yang dilakukan oleh Absalom itu. Daud sudah berpesan kepada Yoab, kalau Absalom itu tertangkap, perlakukanlah dengan baik-baik. Tetapi Yoab tidak menepati perintah Daud, malahan menikam Absalom dengan lembing. Ketika Absalom itu dikejar, kemudian rambutnya yang panjang itu tersangkut pada dahan pohon, tergantung di dahan pohon itu, dan Yoab kemudian menikamnya dengan lembing. Dan ini membuat Daud sangat sedih, meratap, menangis dengan luar biasa. Inilah akibat dari dosa. Ya, jadi jangan sampai kita berbuat dosa, sebab walaupun Tuhan itu mengampuni kita, betul-betul mengampuni, tapi dampak dari dosa itu bisa terjadi pada kehidupan kita, bahkan kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Adam dan Hawa juga tidak menyangka perbuatan dosanya melanggar firman Allah, makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu akan berdampak pada keturunannya. Keturunan Adam kemudian semua memiliki tabiat dosa, ya, semua menjadi manusia dosa, manusia yang bertabiat dosa, menjadi pabrik-pabrik dosa, dan upah dosa itu maut. Banyak yang binasa, tidak terhitung banyaknya keturunan Adam itu yang kemudian binasa karena perbuatan Adam. Ya, oleh sebab itu hati-hati kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, jaga hidup nikah kita dalam kesucian, jangan berkhianat satu sama lain, ya. Jangan sampai ada dosa dalam hidup nikah, ya, seperti Daud ini jangan sampai, ya, karena nanti dampaknya akan bisa turun temurun. Ya,
dan banyak keturunan kita yang binasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya kami berhati-hati hidup ini, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan dari firman-Mu. Kami harus penuh dengan Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang memberikan pencerahan firman kepada kami dan memberikan kekuatan, kemampuan, kasih karunia kepada kami untuk dapat menghayati firman Allah itu di dalam hidup kami ini. Tuhan, tolong kami sekalian, berikan hikmat kepada kami untuk mengatasi segala macam problem-problem yang menimpa kami, sehingga kalau kami sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami dapat mengatasi dampak-dampak dari dosa-dosa nenek moyang kami ini yang mungkin masih kami hadapi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kemenangan kepada kita.